Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala TK, yang kami hormati guru-guru TK Kecamatan Puri dan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara, yaitu pertama pembukaan, dua menyanyikan lagu Indonesia Raya, tiga pengantar kegiatan diseminisasi budaya positif, keempat inti, lima penutup. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Rofi. Hadirin dipersilakan berdiri. Silakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu pengantar kegiatan diseminisasi kepada Ibu SD Soleha selaku Kepala TK Pertiwi PGRI. Dilanjutkan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat beliau Ibu Kuliah selaku kepala sekolah, yang saya hormati semua dewan guru dan semua hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata diseminisasi budaya positif pada hari ini Jumat tanggal 23 bulan Agustus tahun 2024. Semoga acara pada kesempatan hari ini diberi kelancaran tanpa arah suatu apapun. Rahmat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita
kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Ibu-ibu yang saya hormati, saya mohon maaf yang seterus-terusnya karena di sini saya sebagai kepala sekolah dari TK Pertiwi PGRI Kerandegan akan menyampaikan yaitu tentang kegiatan aksi nyata diseminasi yang akan dilaksanakan oleh guru kita yaitu Bu Ulfatus Saadah. Namun di sini kami nanti akan berharap semoga kegiatan pada kesempatan kali ini semoga Bu Ulfah nanti bisa menularkan ilmunya sehingga kita sebagai guru akan berubah dalam kegiatan sehari-hari di sekolah setelah menerima kegiatan pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya saya juga mohon maaf yang seterus-terusnya saya tidak bisa memberikan support apapun, kami hanya bisa berdoa untuk kita semua, semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya dan inayahnya setelah kita mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif kali ini. Ibu-ibu yang saya hormati, mungkin cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf yang seterusnya. Saya akhiri. Bila itu bikal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pada Ibu Ulfatus Saadah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Solihah selaku Kepala TK Pertiwi PGRI Desa Kerandegan. Yang saya hormati rekan guru TK Pertiwi PGRI Desa Kerandegan. Dan yang saya hormati tamu undangan yang berkenan hadir pada kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan siang hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan kegiatan diseminasi pembelajaran di modul 1.4 pada kegiatan pendidikan guru penggerak, yaitu terkait dengan budaya positif. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita briefing sebentar ya, Bapak Ibu. Saya mohon untuk berdiri. A Ram Sam Sam from the CD Action Fun Dance Ya, bersama by Bu. Learning Station. Sinyalnya pakai Yo, banyak kata susu.
Ya, terima kasih untuk SPG yang sudah kita laksanakan tadi. Semoga lebih fresh ya Bapak Ibu. Ibu-ibu. Ya, untuk kesepakatan forum diskusi kita siang hari ini yang pertama yaitu hadir tepat waktu. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua telah berkenan hadir tepat waktu pada kegiatan diseminasi budaya positif. Dan yang kedua yaitu berpakaian dengan rapi. Ya, nampak di sini ibu sudah terlihat seragam kebaya putih cantik-cantik, alhamdulillah ya. Dan kesepakatan yang ketiga itu merapikan meja kursi setelah kegiatan selesai nanti. Untuk yang kesepakatan selanjutnya ada apa lagi ya ibu yang mau disepakati bersama? Mungkin ketika akan ditanya angkat tangan. Oh iya, nanti akan saya tambahkan ya. Yang selanjutnya baik yang akan bertanya ataupun yang menambahkan silakan untuk mengangkat tangan. Ya, kesempatan yang selanjutnya ada yang lain ibu. Monggo ditambahkan untuk kita sepakati bersama. Mungkin boleh makan, boleh minum sambil menggunakan. Oh iya, boleh makan, boleh minum ya. Kita fleksibel saja boleh ibu ya sambil makan dan minum. Buang Ya. sampah pada tempatnya nanti setelah. Oh iya, kesepakatan yang selanjutnya yaitu membuang sampah ya. Nanti jadi kita setelah kegiatan sampahnya dibuang pada tempat sampah. Terima kasih. Yang lainnya ada lagi? Atau sudah cukup? Cukup. Sudah cukup ya. Kita lanjutkan. Nah, di dalam budaya positif ini kita telah mempelajari sebelumnya yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun semua kodrat yang ada pada anak sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun berkembangnya kekuatan kodrat yang ada agar dapat memperbaiki lakunya, ya bukan dasarnya. Jadi kita hanya mampu menuntun. Apa sih itu menuntun ibu-ibu? Mengarahkan. Ya, mengarahkan. Terima kasih Bu Maria pendapatnya. Ya, menuntun menurut Bu Siti Solihah itu memotivasi. Ya, ada yang lain Bu? Apa itu menuntun? Sudah cukup ya? Ya, jadi menuntun itu mengarahkan, memotivasi dengan memotivasi kepada anak tersebut supaya dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan kodrat yang sudah dimiliki sebelumnya. Nah, dalam konsep inti budaya positif di kegiatan diseminasi siang hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ya. Jadi ada banyak sekali materi yang akan kita pelajari bersama. Nah, di sini ada materi tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita sesuaikan dengan kurikulum Merdeka Belajar, yaitu pembelajaran dengan berdiferensiasi, yakni memenuhi kebutuhan belajar setiap anak yang berbeda.
di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini kita itu selama melakukan pembelajaran di kelas bagaimana, Ibu-ibu? Apakah sudah beragam dan memenuhi kebutuhan belajar anak? Apakah sudah sesuai dengan minat bakat anak dan berpihak kepada anak? Nah, jadi di sini terjadi miskonsepsi, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Padahal di dalam kelas seharusnya bagaimana, Bu? Seharusnya guru itu mendampingi sebagai Ya, Seharusnya guru itu tidak mengontrol peserta didik ya, tetapi guru itu mendampingi sebagai fasilitator, membimbing, dan anak itu biar melaksanakan kegiatan sesuai dengan keinginannya. ya, Gitu. ya, terima kasih. Betul sekali pendapat yang sudah disampaikan oleh Ibu Turi. Jadi kita itu di dalam kelas bukan mengontrol anak sesuai dengan kehendak kita, harus seperti ini, harus seperti itu, ya. Jadi tugas kita di dalam kelas pada saat pembelajaran adalah memfasilitasi, ya, dengan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh anak. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa. Ya, miskonsepsi tentang teori ini ternyata itu salah, tidak betul. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dari stimulus respon bahwa kebutuhan kita sama, ya apa tidak, Bu? Teori kontrolnya ternyata kebutuhan kita berbeda. Dan di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, padahal teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Untuk yang selanjutnya, kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata tidak, kan? Kita tidak bisa mengubah pandangan orang lain tentang sesuatu hal atau tentang dunia. Stimulus respon yang selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal teori kontrolnya tidak semua perilaku itu salah, karena semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan itu bukan kesalahan, karena anak tersebut mempunyai tujuan. Stimulus respon yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, padahal orang lain hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Betul. Untuk yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, dan ini juga salah, karena saya tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon yang selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu juga salah, karena yang diharapkan kita mampu berkolaborasi dengan menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang selanjutnya model berpikir menang atau kalah, ya. Berarti padahal yang teori kontrolnya itu sama-sama menang atau sama-sama berhasil. Ya. Nah, di sini tentang budaya positif itu berkaitan dengan disiplin. Disiplin itu apa menurut ibu-ibu? Disiplin itu kalau menurut saya mentaati suatu peraturan. Juga disiplin itu menurut saya itu suatu ketaatan kita pada suatu peraturan yang ada. Iya, berarti disiplin itu taat dengan mentaati peraturan dan mematuhi aturan tersebut. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin
disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi disiplin yang diharapkan di sini itu tanpa harus memberikan hukuman ataupun memberikan penghargaan, karena disiplin yang diharapkan itu berasal dari muncul dari diri sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini sebelum disiplin positif kita juga akan mempelajari tentang nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik, Ibu-ibu? Nah, ya betul. Motivasi intrinsik itu yang muncul dari dalam. Ada juga motivasi ekstrinsik atau yang muncul dari luar, bukan hanya dari pemahaman diri sendiri, tapi juga karena luar, lingkungan luar. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang bisa disepakati bersama dari berbagai suku bangsa, suku agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, di sini sesuai dengan kita yaitu di pendidikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan juga bisa mencakup nilai kebajikan dari Ibu Primary Years Program atau PYP, dan ada juga nilai kebajikan universal dari keterampilan hidup atau life skill. Nah, di sini kita seringnya dalam dunia pendidikan menggunakan nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Mari kita nyanyikan lagu profil pelajar Pancasila bersama Bu untuk mengingat apakah nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Monggo. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oh iya, ada yang mengasihkannya dalam benang lagu. Itu Bu Maria. Berkenan Bu, kita ulangi lagi. Monggo di depan untuk mengkreasikan lagu profil pelajar Pancasila. Monggo Bu, silakan di depan berdiri. Ada kreasi gerak lagu profil pelajar Pancasila. Ya, kita nyanyikan bersama. bareng-bareng ya, Bu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bu Maria sudah berbagi kreativitasnya dalam lagu profil pelajar Pancasila. Saya lanjutkan Ibu untuk yang selanjutnya, ada apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Monggo, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, terkait hukuman ataupun konsekuensi dari teman-teman? Ya, silakan Bu Novi. Apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi? Ya, kalau menurut saya hukuman adalah yang dilakukan oleh satu pihak. Misalnya kamu bersalah, kamu harus berdiri di depan kelas, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi itu akibat dari perbuatannya. Misalnya nanti kamu sering bermain, konsekuensinya jadinya kan pengerjaannya nanti kali terakhir selesai lebih terakhir. Oh iya, terima kasih untuk pendapatnya Bu Novi. Betul yang disampaikan. Jadi hukuman itu dilakukan secara sepihak dan spontan, dan sedangkan konsekuensi itu pertanggungjawaban, atau akibat akan diterimanya dari dia melakukan sebuah kesalahan. Mari kita
kita belajar lebih lanjut terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman merupakan tindakan tidak berencana atau spontan tadi dan tiba-tiba untuk membuat tidak nyaman dan bersifat satu arah tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa merupakan berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi merupakan tindakan yang sudah terencana atau sudah disepakati oleh murid dan guru. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, jadi hukuman itu tidak hanya berupa fisik ya Bu. Jadi ketika kita mengucapkan suatu kata-kata yang kurang baik dan diterima oleh anak, itu merupakan suatu hukuman secara verbal. Itu tidak boleh ya Bu. Nah, sedangkan ketika kita memberikan konsekuensi, ya contohnya saja ketika misal anak menumpahkan minuman, nanti kita akan bersama-sama mengajak anak untuk membersihkannya bersama. Mengeringkan bersama-sama dengan konsekuensi yang diterima, ya, mengeringkannya secara bersama-sama. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi sudah disepakati antara murid dan guru. Hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah dan merupakan hukuman psikis atau secara fisik. Di konsekuensi, selain sudah disepakati secara bersama-sama, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ternyata setelah dilakukan sebuah konsekuensi, seorang murid akan tetap merasa tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Nah, di restitusi di sini akan terjadi proses sebuah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi tadi ketika anak melupakan minuman dengan memberikan solusi dia akan membersihkan dan mengeringkan, itu sudah termasuk ke dalam restitusi. Solusi yang disepakati ya, yang diciptakan. Nah, di sini tadi ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu yang dari luar, ya. Di sini ada teori motivasi hukuman, penghargaan, restitusi. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen, yaitu yang pertama, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Ini sudah di tahapan yang paling rendah, tidak baik ya Bu. Ini karena motivasinya masih dari luar. Aku naik terlambat paling tidak dimarahi seperti itu. Ini karena masih termotivasi dari luar. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini motivasinya masih dari luar atau sudah? Ya, betul. Ini masih termotivasi ekstrinsik dari luar karena karena saya akan mendapatkannya jika melakukannya. Jadi anak termotivasi dari luar. Iya, termotivasi dari luar sehingga dalam penghargaan ini juga masih kurang baik. Jadi anak nanti kalau tidak dikasih imbalan tidak melakukan begitu ya Bu. Ya. Nah, selanjutnya yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ini yang dinamakan positif disiplin positif. Nah, ini sudah motivasi intrinsik, sudah muncul dari diri saya sendiri untuk menghargai diri saya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Saya akan disiplin berangkat ke sekolah tepat waktu. Maka
Ya, bisa memberikan contoh untuk yang lainnya seperti itu, Ibu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan untuk membedakan apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena anak tersebut terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul, ini termasuk adalah hukuman. Yang selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Betul, ini juga termasuk adalah hukuman. Dan yang ketiga, kehilangan waktu istirahat 10 menit untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi yang diterima salah siapa datang terlambat. Yang keempat, murid diminta bertelanjang kaki, tidak memakai kaos kaki karena menggunakan sepatu warna yang tidak sesuai. Hukuman. Iya, akhirnya mendapatkan hukuman karena tidak sesuai dengan aturan. Yang kelima, nanti mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit. Apa Bu? Hukuman. Ya, ini termasuk ke dalam hukuman. Dan yang selanjutnya, terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi apa ya? Iya, karena setelahnya masih ada harus membahas ketertinggalan pembelajaran, masih diberikan kesempatan untuk mengikuti. Ya, konsekuensinya jadi harus mengulang ya Bu. Yang ketujuh, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, alhamdulillah. Jadi di materi ini kita sudah dapat memahami terkait hukuman dan konsekuensi. Terima kasih. Selanjutnya, nah di sini ada kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Ya, jadi ini sebuah tindakan supaya apa yang saya mau saya dapatkan, gitu ya Bu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya, contohnya apa Bu di sini Bu? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Makan, minum, ya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Nah, di sini kita butuh apa tidak butuh dicintai dan disayangi? Iya, butuh banget ya Bu. Nah, yang ketiga, kebebasan atau freedom. Siapa yang di sini butuh untuk bebas? Apakah ada yang senang dikekang? Ya semuanya ya semuanya. Iya, ini karena ini termasuk 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang keempat, kesenangan di sini Bu. Ibu senang dengan apa ini? Jalan-jalan. Apa lagi? Oh wah, Mesir. Ya, ini termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima yaitu kekuasaan atau power. Nah, di sini juga akan disampaikan juga ya, bertahan hidup itu terkait dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Cinta dan kasih sayang terkait dengan rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Dan yang ketiga, kekuasaan yaitu terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang kelima yaitu ada kebebasan, rasa ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima yaitu kesenangan, ya, itu berkaitan dengan bermain humor, antusiasme, dan tertawa.
dengan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman, dan yang keempat ada posisi kontrol guru sebagai pemantau, dan yang terakhir ada posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, di sini ada penghukum, seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya dia akan menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman fisik sih contohnya yang bagaimana, Bu? Dicubit, disuruh berdiri di depan kelas, atau disuruh lari keliling lapangan. Nah, di sini juga ada hukuman secara verbal, Bu. Secara verbal dengan menggunakan kata-kata. Contohnya, kamu nah, ya itu patuhi aturan saya atau awas. Nah, awas kamu ya. Itu sudah menghukum secara sesuai dengan status ya. iya, itu sudah. Nah, itu juga ada kamu selalu saja salah, selalu bersalah. Oh, ngerti sih? Apa sih? Nah, itu sudah termasuk hukuman secara verbal. Ya tidak bau rambutnya. Iya. Nah, selalu pasti ini di dalam kegiatan pembelajaran selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Padahal sebagai guru kita masa kamu selalu terakhir selesai, itu sudah termasuk memberikan hukuman secara verbal. Nah, dampaknya anak akan menjadi dendam, benci, menyimpan rasa benci dan merasa dipermalukan. Iya, kamu selalu mengerjakan tugas selalu lain, dia akan merasa malu, ya, merasa dipermalukan. Yang selanjutnya yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, posisi kontrol membuat merasa bersalah, guru biasanya akan bersuara lebih lembut. Aduh, suara saya ikut lembut ya. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu sudah karena mengutarakan kekecewaannya kepada anak, sehingga anak akan merasa bersalah. Oh iya ya, guru kecewa sama aku. Nah, itu anak akan menimbulkan rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Kalau orang tua kamu tahu berbuat begini, iya, nanti pasti otomatis anak akan berpikir, oh iya ya, bagaimana kalau orang tuaku di rumah sampai tahu? Iya, kesalahan yang saya lakukan di sini. Nah, itu juga sudah termasuk posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol guru sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti, tidak akan ada kekerasan secara fisik dan secara verbal tetapi tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya, ayo bantu ibu, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini sudah diajarkan seperti ini, kamu sekiranya harus berbuat bagaimana imbal baliknya, seperti itu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Tapi di dalam posisi kontrol guru sebagai teman ini, dampaknya anak akan menjadi tergantung pada guru. Iya, ketergantungan. Aku ini dibantu seperti itu ya. Guru saja Pak. Ya, minta sembuh saja lah, berikan saja lah di sana. Saya yang disayang-sayang. Nah, posisi kontrol yang selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Di sini posisi kontrol guru sebagai pemantau yaitu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.
karena di sini sudah menggunakan peraturan ya, peraturan yang sudah disepakati bersama. Bahkan di sini akan disampaikan sanksi dan konsekuensinya apabila anak melakukan sebuah kesalahan. Jadi sebagai posisi kontrol pemantau, guru akan mengingatkan, kamu kalau sampai melakukan ini, kamu akan mendapatkan konsekuensi apa atau sanksi yang diterima bagaimana. Gitu. Nah, di sini posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya di sini ada kalimat apa keyakinan kelas yang sudah disepakati, atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki. Jadi menanyakan apakah anak tersebut mau memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan, bahkan memberikan rencana ya, dengan pertanyaan tematik yang diberikan untuk memberikan rencana yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Dalam posisi kontrol sebagai manajer, dampaknya anak akan memiliki sikap disiplin positif secara mandiri, sudah intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Jadi di antara 5 posisi kontrol tadi yang lebih baik kepada Bu Yang manajer. yang manajer ya, karena dengan ini anak akan memiliki sikap disiplin positif secara mandiri dari dirinya sendiri. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ya. Contoh kasus, ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, kira-kira bagaimana Bu? Iya, dihukum ya. Kamu tidak lengkap seragam upacaranya, maka kamu harus hormat pada bendera. Nah, itu jika kita menggunakan posisi kontrol kita sebagai penghukum. Sedangkan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, maka bapak atau ibu akan memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Jadi di dalam membuat posisi kontrol membuat rasa bersalah ini ada banyak sekali muncul rasa kecewa guru terhadap murid. Ya. Nah, untuk penerapan sebagai teman ketika ada kasus anak yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara, maka guru ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu. Nah, kata-katanya seperti ini ya, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Nah, kira-kira ada lagi Bu posisi kontrol teman, posisi kontrol sebagai teman? Kata-kata yang ulangi lagi ya. jawab besok jangan ulangi lagi ya. Rasa tidak apa-apa. Itu posisi kontrol sebagai teman. Dan posisi kontrol sebagai pemantau. Ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya setelah upacara, beri atribut dan jangan diulangi lagi. Dan sebagai manajer pasti akan menanyakan terlebih dahulu kesalahan yang sudah dilakukan dan menanyakan solusi yang akan dicapai oleh anak tersebut atas kesalahan yang dilakukan. Nah, di sini ada tebak-tebakan nomor 1. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini posisi kontrol sebagai apa, Bu? Itu sebagai Ada tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Iya, betul. Nah, ini yang pertama itu sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah, betul. Yang kedua, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ini kemana ya? karena mengecewakan. Konsekuensinya apa tadi? Ya, berarti membuat rasa bersalah karena sudah mengecewakan, ya.
Sehingga anak tersebut akan berpikir, oh iya, aku sudah mengecewakan ibu karena aku terlambat. Nah, itu akan timbul rasa bersalah pada diri anak. Yang selanjutnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi sambil tertawa ringan? Ya, betul. Posisi kontrol sebagai teman. Yang selanjutnya, kamu tidak akan mendapat nilai ujian jika tidak mengerjakan tugas. Iya, penghukum, betul. Yang selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Manajer. Sudah paham ya Bapak Ibu terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Guru yang ngomongin lima nih. Jadi jelas. Padahal yang terbaik di teori ini adalah sebagai manajer. Jadi kita nanti akan bersama-sama belajar Ibu. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Monggo. Ada yang kira-kira tahu alasannya mengapa namanya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas, Ya, bagaimana Bu? Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? ini dari Pakai ini Bu. ini yang nggak bisa dicas ya. Keyakinan kelas kalau menurut saya, kalau keyakinan kelas itu 2 arah ya. Jadi ada kesepakatan bersama di kelas itu. Misalnya kita setelah selesai main, kita bereskan bersama-sama. Berarti anak juga iya dan guru juga iya. Tapi kalau peraturan itu hanya satu arah, hanya guru saja. Peraturan kelas seperti apa ya, itu suatu aturan yang harus dilaksanakan oleh anak, sementara anak itu tidak suka karena peraturan. Tetapi ketika keyakinan anak itu karena itu sudah 2 arah ya, saling menyepakati, kesepakatan bersama seperti itu. Kalau menurut saya ini, coba mungkin yang lain akan ditambah lagi mungkin Bu. Enggak ya? Ya. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu lebih diprioritaskan pada kelas itu sendiri. Tapi kalau peraturan itu dibuat oleh bersama sekolah. Ya, terima kasih kepada Ibu Duri dan Ibu Sri Solihah yang menyampaikan pendapatnya terkait dengan keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas ya. Kita kembali lagi, tadi ada motivasi intrinsik. Nah, keyakinan kelas ini harus berasal dari diri sendiri. Jadi anak itu meyakini, oh aku kalau setelah bermain membereskan mainannya akan terlihat lebih rapi. Jadi anak itu meyakininya dari dalam dirinya sendiri. Nah, gitu. Kalau peraturan kelas kan hanya semata-mata aturan harus seperti ini. Belum tentu anak itu suka, belum tentu anak itu bersih seperti itu. Itu peraturan kelas. Jadi kita menggunakan keyakinan kelas. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas di sini yang pertama harus bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan negatif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan dan semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatannya. Nah, contohnya saja kita mengumpulkan kira-kira apa saja keyakinan kelas yang akan kita buat. Untuk selanjutnya disepakati dan
diubah. Kita di sini sebelum membuat keyakinan kelas kita harus mengumpulkan keyakinan-keyakinan yang akan dijalankan bersama dan mengubah. Contohnya ketika anak usul, Bu, mainannya dikembalikan lagi ke tempatnya ya Bu, jangan berserakan. Itu masih menggunakan kata jangan. Padahal kan itu masih ke pernyataan yang negatif. Jangan dilarang, itu pernyataan yang negatif. Yang positifnya bagaimana Bu? Misalkan jangan meletakkan mainan sembarangan. Misal kalimat positifnya ya bisa dengan meletakkan kembali mainan yang sudah digunakan. Atau ketika dilarang membuang sampah sembarangan, itu masih termasuk ke dalam pernyataan negatif. Untuk yang positifnya berarti Buanglah sampah pada tempatnya. boleh buanglah sampah pada tempatnya. Begitu. Jadi kalimatnya itu dibuat lebih singkat, padat, jelas gitu ya untuk anak dan supaya mudah diingat. Nah, ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ada curah pendapat bersama anggota kelas, terutama antar guru dan murid, ya, dan anak. Kemudian mencatat masukan dari anak-anak tersebut, kemudian mengubah kalimat negatif menjadi positif, dan untuk selanjutnya meninjau ulang keyakinan dari waktu ke waktu. Jadi semisal pada saat ini sudah dilaksanakan, tapi kok kira-kira masih kurang pas, bisa saja keyakinan kelas tersebut diubah dan harus bersama-sama kembali. Dan yang kelima, dapat juga ditempel di dinding kelas supaya anak-anak dapat melihatnya setiap hari. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu adalah suatu proses dalam menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Ya, di sini jadi segitiga restitusi itu suatu proses atau cara. Ya, ada 3 tahapan dalam penerapan segitiga restitusi di dalam kelas. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi di sini yang pertama ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, pasti mempunyai alasan melakukan hal tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nanti di sini sudah masuk ke dalam menanyakan keyakinan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, ini maksudnya ke menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini juga masuk ke dalam menstabilkan identitas. Dan untuk menanyakan keyakinan, ada keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dan kamu ingin menjadi orang seperti apa untuk meyakinkan anak tersebut. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi setiap anak yang melakukan kesalahan sama dengan anak yang sedang belajar, ya Bu. Jadi kita harus tetap mendampingi. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini contoh kata-kata yang dapat digunakan dalam tindakan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berarti mengidentifikasi setiap masalah yang terjadi dengan menanyakannya kepada anak. Contoh kata-kata yang dapat digunakan, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kita bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak Ibu tertarik mencari siapa yang salah. Jadi mencari tahu siapa yang salah di sini ada pada proses menstabilkan identitas. Nah, di validasi tindakan
berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, divalidasi itu berarti memvalidkan apakah benar tindakan tersebut dilakukan oleh yang bermasalah. Memvalidasi berarti mencari perilaku, ya, perilaku yang salah pada anak tersebut. Pada setiap kasus pasti kan ada anak yang bersalah. Jadi kita harus memvalidasi, mencari kenyataannya bagaimana, siapa yang salah, dan dapat digunakan kata-kata kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin ini untuk contoh kasus anak yang membela temannya, yang mainannya diminta atau bagaimana ya. Ini hanya contoh ucapan secara verbal kita untuk menangani anak yang sedang terkena masalah. Yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, jadi ketika kita sudah membuat keyakinan kelas berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi harus dari diri sendiri, ya, dengan menanyakan keyakinan yang sudah disepakati bersama-sama. Nah, di sini ada. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, sekian penyampaian materi terkait dengan kegiatan diseminasi budaya positif pada kegiatan aksi nyata saya di modul 174. Semoga dapat bermanfaat. Kepada ibu-ibu, saya mohon untuk memberikan pendapatnya bagaimana terkait dengan penyampaian materi yang saya sampaikan. Iya, silakan Bu. Dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ulfa, saya lebih mengerti terkait dengan yang pertama materi 5 posisi kontrol dan penerapan sertifikat restitusi dalam penyelesaian kasus pada anak. Yang kedua, mengetahui perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Perasaan saya sangat senang dengan kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Ulfa. Untuk ke depan insya Allah saya akan menerapkan materi tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk motivasi yang saya terima dari Bu Lus. Ya, untuk yang selanjutnya dari Bu Dia atau siapa yang mau menambahkan? Monggo. Ya, materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ulfa tadi adalah tentang disiplin positif yang kita laksanakan, yang seharusnya kita laksanakan sehari-hari di sekolah. Itu sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat sekali bagi saya dan juga teman-teman, karena dari kami itu belum mengetahui disiplin positif itu yang seperti apa. Jadi masih ragu disiplin positif kita kepada anak-anak. Justru malah kita sering melaksanakan secara tidak langsung ya, hukuman kepada anak-anak. Begitu. Jadi setelah ikut dengan acara ini, kami jadi paham, oh ternyata selama ini saya keliru menerapkan kepada anak-anak. Ya, terima kasih. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya dan teman-teman. Ya teman-teman, untuk saat ini kita jadi mengetahui secara jelas dan gamblang bahwa oh ini hukuman, oh ini konsekuensi
Seperti itu ya, jadi kita bisa memilah dan bisa memilih mana yang sesuai dan mana yang harus kita laksanakan di sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Guru yang telah memotivasi saya kembali untuk sama-sama belajar terkait dengan teori-teori baru yang kita terima. Semoga dapat kita terapkan di sekolah kita. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara yang selanjutnya yaitu menutup. Sebelum acara kami tutup, saya selaku pembawa acara dari awal hingga akhir banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebelum-sebelumnya. Mari kita turut dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kenapa pipis di celana? Bisa kepengen pipis anu? Iya, tadi di rumah belum pipis. Nah, Nisa wis pinter, ngatur-ngatur bu guru, nek Nisa pipis nang celana. Besok lagi Nisa nek pipis nang celana. Besok lagi nek Nisa pipis, Nisa ngatur karo bu guru ya, sebelum pipis di lantai ya. Oke? Bisa mau nang mau pipis. Jadi nek siki kepengen pipis, mau nang apa sih ya urung matur bu guru lagi ngapa? Ya. Mau bu guru lagi ngapa? Dene Nisa ora matur bu guru. Nang apa mau Nisa ora matur bu guru? Mesti pipis nang katok bisik. Anu silakan kebelet ya. Iya. Nisa kan ngerti nek pipis gue nang kamar mandi kan, Nisa ngerti pra? Iya ya, besok lagi nek pipis nang kamar mandi, terus bilang sama bu guru, kalau mau ditemenin nanti sama bu guru ditemenin ya. Terus Bu Ulfa terima kasih ya, tadi Nisa wis bantu Bu Ulfa bersihin pipisnya Nisa, oke?